Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam presentasi kami dalam tugas ergonomi 1, analisis ergonomi dan desain universal di area reference Open Library Telkom University. Ada saya Novel Imtihan, kemudian ada Zahra Nabila, kemudian ada Fadel Ahmad Kurnia Ramadan, dan yang terakhir Muhammad Syakir Rizky. Next. Dan latar belakang, ruang publik di kampus memegang peranan penting dalam mendukung kenyamanan belajar dan bekerja bagi mahasiswa. Area referensi di Open Library Telkom adalah salah satu tempat yang sering dimanfaatkan untuk membaca, mengetik, berdiskusi, dan bersantai. Aktivitas jangka panjang di ruang ini memerlukan fasilitas yang ergonomis untuk menghindari kelelahan atau risiko cedera. Kemudian penerapan prinsip ergonomi dan desain universal sangat penting agar ruang tersebut dapat digunakan dengan nyaman oleh berbagai pengguna tanpa terkecuali. Melalui pendekatan human-centered design dan antropometri, analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah di ruang itu telah terpenuhi kebutuhan pengguna. Next. Kemudian tujuan dan cakupan analisis. Tujuan analisis menganalisis kualitas kenyamanan dan keamanan fasilitas interior di area reference Open Library Telkom University dengan mempertimbangkan prinsip ergonomi. Kemudian mengidentifikasi masalah desain yang dapat mengganggu kegiatan pengguna, memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan pendekatan human-centered design dan antropometri. Kemudian cakupan analisisnya, objek ruang, area reference Open Library Telkom University, fasilitas yang kami analisis, meja dan kursi bar, meja sekat dengan kursinya, rak buku yang tinggi dan sekat, rak buku tinggi dan pendek, kemudian sofa dan meja kopi. Aspek ergonomi yang kami kaji, dimensi prabu terhadap postur tubuh, kebutuhan kenyamanan saat aktivitas duduk dan membaca, aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Selanjutnya ada teori. Yang pertama ada pengertian ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen sistem bertujuan mengoptimalkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan dalam penggunaan produk atau ruang. Selanjutnya ada prinsip utama ergonomi, yaitu kenyamanan, mengurangi ketegangan otot dan kelelahan, efisiensi mendukung aktivitas pengguna tanpa hambatan, dan keselamatan mencegah risiko cedera akibat penggunaan yang tidak sesuai. Selanjutnya ada konteks dalam interior, yaitu menyesuaikan desain furnitur, pencahayaan, dan ruang gerak dengan kebutuhan tubuh manusia. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada HCD atau Human Centered Design, suatu proses yang memastikan bahwa produk, layanan, dan atau perubahan sistem yang dikembangkan akan benar-benar memberikan dampak positif bagi mereka yang menjadi sasaran desain. Pendekatan desain yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan kenyamanan pengguna akhir dalam konteks interior, mengevaluasi kenyamanan dalam jangka panjang dan potensi postur tidak sakit alami akibat desain perabot. Selanjutnya ada antropometri, yaitu salah satu cabang ilmu sains yang berkecimpung dalam ukuran tubuh, bentuk, kekuatan, mobilitas, dan fleksibilitas, dan kapasitas kerja. Studi ini mengenai ukuran dan proporsi tubuh manusia. Dalam kasus interior digunakan untuk menentukan dimensi ideal perabot agar sesuai dengan ukuran rata-rata pengguna seperti tinggi dudukan kursi, antar rak, tinggi meja, dan lain-lainnya. Oke, boleh next. Selanjutnya, Selanjutnya adalah standarisasi sirkulasi workspace yang digunakan untuk uh, workbench, antar workbench dan rak buku. Deskripsi ruang dianalisis, nama ruangnya, area reference Open Library Telkom University, lokasinya di lantai 5 Gedung Bantarawu. Fungsi ruang menyediakan tempat membaca referensi, koleksi perpustakaan, area kerja dengan diskusi dengan tingkat kebisingan rendah, tempat untuk beraktivitas duduk jangka panjang untuk membaca, mengetik, dan menulis. Fasilitas utama di dalam ruang, meja dan kursi bar dekat jendela, meja sekat individual untuk membaca dan mengetik, sofa dan meja kopi untuk santai dan baca ringan, rak buku referensi yang tinggi dan pendek, kemudian ciri khas ruangnya, pencahayaan alami yang cukup melalui jendela yang besar, desain modern dengan furniture beragam bentuk, kemudian suasana tenang dan tertib. Next. Kemudian ini merupakan metodologi analisis yang kami lakukan. Pendekatan yang digunakan adalah satu, human-centered design, mengamati dan merasakan langsung kenyamanan pengguna saat menggunakan furniture, terutama dalam aktivitas duduk lama dan membaca. Kemudian antropometrinya, mengukur dan membandingkan dimensi furniture dan
dengan data ukuran tubuh manusia, tinggi duduk, tinggi meja, jangkauan pandang, dan lain sebagainya macamnya. Langkah yang kami lakukan dalam observasi ini mengunjungi langsung area reference Open Library Telkom University, kemudian melakukan pengukuran pada tiap-tiap furniture, mengamati aktivitas pengguna, kemudian mencatat postur tubuh pengguna saat berinteraksi dengan furniture. Alat bantu yang kami gunakan ada meteran, kamera dokumentasi, dan catatan observasi. Dokumentasi observasi. Ya, boleh di next. Ini berikut adalah beberapa foto dokumentasi yang kita lakukan di lokasi. Di next saja. Nah, ini adalah rak buku. Rak buku ukurannya dengan tinggi 223 cm, jarak shelf atas bawah 42,5 dan 56,5 cm, jarak shelf kiri ke kanan 100 cm, dan 90 tanpa sekat, kedalaman 22 cm. Ya, boleh di next. Pendekanan dan tentunya tinggi rak 170 cm. Ruang yang dilakukan berada di perpustakaan kampus, jadi pendekatan antropometri sudah sesuai dengan tinggi rata-rata mahasiswa. Kedalaman rak 29,5 cm. Dimensi kedalaman ideal rak biasanya berkisar antara 25 sampai 30 cm untuk buku ukuran standar. Jarak antar rak 45,5 cm. Dimensi tinggi buku, jarak antar rak sebesar 45,5 cm cukup luas untuk menyimpan buku besar atau barang dekoratif. Namun, jika hanya digunakan untuk buku kecil atau sedang, ruangan ini tidak dapat menjadi efisien. Permasalahannya ialah, untuk menjangkau rak buku pada bagian bawah harus jongkok, dan bila posisi membungkuk, itu punggung akan terasa sakit. Solusi desain untuk penggunaan data antropometri yaitu menyesuaikan dimensi rak agar sesuai dengan mayoritas populasi pengguna, dan desain rak modular yang memungkinkan penyesuaian jarak antar rak. Next. Ya, ini rak buku Bank Indonesia. Spesifikasi dengan tinggi rak 170 cm, kedalaman rak 29,5, dan jarak antar shelf-nya 45,5. Next. Rak buku Bank Indonesia. Analisis ergonomi. Pendekatan antropometri tinggi rak 170 cm masih dalam jangkauan optimal. Kedalaman 29,5 cm cocok untuk berbagai ukuran buku. Jarak antar shelf 45,5 cm termasuk cukup fleksibel. Penekanan HCD mudah digunakan. Pengguna tidak perlu naik atau jongkok ekstrim. Posisi nyaman saat mengambil dan menyusun buku. Permasalahannya ialah buku kadang tidak tertata rapi tanpa sekat pembatas antara genre atau kategori. Solusinya ialah tidak perlu merubah besar karena sudah sesuai. Yang diubah ialah HCD-nya. Gunakan pembatas akrilik bening untuk menjaga kerapian. Selanjutnya ada rak buku dengan tinggi 179 cm, lebar 40 cm, panjang keseluruhan 180 cm, tinggi antara rak buku 45 cm, panjang satu rak 90 cm, dan kedalaman 4 cm. Oke, boleh next. Nah, untuk analisisnya, yang pertama ada pendekatan antropometri, yaitu tinggi rak 179 cm, sudah sesuai dengan standar. Kedalaman rak hanya 4 cm, sehingga rak ini hanya menampung satu buku per display. Pendekatan HCD-nya yaitu pengguna merasa tidak nyaman karena harus membuku terlalu bawah, postur tubuh saat mengambil buku tidak natural karena membebani punggung bawah, display buku yang langsung memperlihatkan cover buku sehingga user mudah melihat buku tersebut. Permasalahannya yaitu yang pertama ada postur tubuh membungkuk ekstrim secara berulang bisa menimbulkan keluhan fisik, terutama bagi pengguna yang sering membaca atau mengambil bunyi referensi. Yang selanjutnya yaitu buku yang memiliki beban yang berat disimpan di paling bawah, sehingga berisiko cedera pada tulang belakang. Sehingga solusi desainnya yang menurut HCD yaitu memberikan sekat atau penghalang agar buku bisa lebih awet. Yang selanjutnya yaitu mengatur penyusunan buku agar rak bagian bawah tidak diisi buku yang berat. Dan selanjutnya yaitu perbaiki stiker atau penunjuk rak. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya yaitu ada rak buku pendek dengan spesifikasinya yaitu tinggi totalnya 93 cm, kedalaman rak 52 cm, kedalaman rak tanpa bagian atas 38 cm, dan jarak antara 38 cm. Next. Nah, untuk analisis ergonominya, yang pertama dengan antropometri yaitu tinggi rak 93 cm secara umum sudah sesuai dengan standar. Bagian atas memiliki overhang yang panjang sehingga
pengguna harus membungkuk jauh lebih untuk mengambil buku di rak bawah. Kedalaman rak bawah 38 cm sesuai untuk buku besar. Overhang 52 cm membatasi akses langsung ke rak bawah. Untuk pendekatan HCD, pengguna merasa tidak nyaman karena harus membungkuk terlalu dalam. Postur tubuh saat mengambil buku tidak natural karena membebani punggung bawah. Permasalahannya yaitu kedalaman bagian atas rak yang terlalu besar membatasi akses ke rak bawah. Postur tubuh membungkuk ekstrem secara berulang hingga bisa menimbulkan keluhan fisik, terutama bagi pengguna yang sering membaca atau mengambil banyak referensi. Tidak tersedia desain penuh seperti kemiringan rak atau sistem bukaan lebih terbuka. Solusi desainnya yang pertama ada di antropometri, yaitu kurangi kedalaman bagian atas rak dari 52 hingga menjadi 40 cm agar tidak menghalangi akses ke rak bawah. Untuk HCD-nya, pertimbangkan modifikasi desain dengan memberi ruang kosong vertikal lebih besar di bagian depan rak bawah, sehingga pengguna bisa menekuk lutut sedikit, bukan menekuk penuh. Mengatur penyusunan rak lebih vertikal agar tidak banyak yang perlu diletakkan di bagian bawah, dan sediakan petunjuk ergonomis visual seperti stiker atau ikon sederhana agar pengguna lebih sadar posisi tubuh saat mengambil buku. Selanjutnya adalah meja dan kursi bar. Spesifikasinya tinggi meja bar 97,5, kedalaman meja 41,5, tinggi pijakan meja 17 cm, tinggi kursi bar 85,4 cm, kedalaman kursi 40 cm, dan lebar kursi 38 cm. Lalu analisis ergonominya, yang pertama ada pendekatan antropometri, yaitu ideal tinggi meja untuk kursi tinggi sekitar 100 sampai 105 cm. Lalu lalu sesuai dengan tinggi meja bar yang ada. Selanjutnya tinggi dudukan kursi idealnya 75 sampai 80 cm untuk meja tinggi, lalu kursinya terlalu tinggi yaitu 85,4 cm, menyebabkan pengguna sulit naik dan kaki tidak bisa menapak ke lantai. Lalu pijakan kaki terlalu pendek yaitu 17 cm tidak efektif sebagai penyangga kaki. Pendekatan HCD-nya itu pertama pengguna merasa sulit duduk lama, muncul rasa tegang di punggung bawah dan paha. Lalu tidak ada sandaran punggung sehingga postur membungkuk terjadi saat mengetik atau membaca. Lalu permasalahannya, yang pertama ketinggian kursi tidak sesuai sehingga membuat kaki menggantung, lalu tidak ada sandaran, membuat postur duduk membungkuk, lalu pijakan terlalu rendah menyebabkan tidak membantu menopang kaki. Lalu solusi desain yang ada, yang pertama ada antropometri, yaitu turunkan tinggi kursi ke kisaran 75 sampai 78 cm. Lalu tinggikan pijakan kaki ke kisaran 25 sampai 30 cm agar kaki bisa berpijak nyaman. Lalu solusi HCD-nya, yang pertama tambahkan sandaran punggung untuk kursi bar, lalu tambahkan bantalan dudukan untuk kenyamanan duduk jangka panjang. Lalu selanjutnya analisis meja sekat dan kursinya. Yang pertama tinggi meja 76 cm, kedalaman meja 56, lebar meja 76, tinggi sekat samping 59,5, tinggi pijakan 27 cm, kedalaman pijakan 27 cm, lalu jarak antar meja seberang yaitu 173 cm. Lalu selanjutnya spesifikasi kursi. Yang pertama tinggi dudukan 47 cm, lalu lebar dudukan 42, kedalaman dudukan 41, tinggi sandaran punggung 31, lalu tinggi keseluruhan kursi itu 81 cm. Lalu analisis ergonomi. Yang pertama ada pendekatan antropometri. Yang pertama idealnya sekitar 70 sampai 75 cm. Lalu pijakan terlalu tinggi sehingga membuat posisi kaki tidak alami. Tinggi pijakan idealnya itu 15 sampai 20 cm dari lantai. Kedalaman dudukan kursi cukup idealnya 40 sampai 45 cm. Tinggi sandaran terlalu pendek yaitu 31 cm, idealnya minimal 35 sampai 40 cm.
pendekatan HCD-nya itu pertama posisi duduk terasa kaku, lalu beberapa pengemudi tidak menggunakan pijakan karena terlalu tinggi sehingga kaki menggantung atau duduk maju. Lalu kursi tidak menopang punggung secara penuh dan membuat pegal di punggung bawah. Lalu permasalahannya tinggi meja terlalu tinggi untuk kursi sehingga postur duduk jadi tegang. Lalu pijakan yang tidak sesuai membuat pengguna kebanyakan tidak menggunakannya. Lalu sandaran kursi pendek dan tidak menopang punggung atas. Lalu solusi desain yang ada, yang pertama antropometri, yaitu sesuaikan tinggi meja ke 73 sampai 74 cm atau naikkan kursi menjadi 49 sampai 50 cm. Lalu turunkan tinggi pijakan kaki ke 18 sampai 30 cm. Lalu tambahkan kursi dengan sandaran lebih tinggi minimal 35 sampai 40 cm. Lalu berdasarkan HCD, yang pertama tambahkan kontur ergonomis di kursi untuk mendukung punggung bawah, lalu buat pijakan kaki yang adjustable agar fleksibel untuk berbagai pengguna. Kemudian masuk pada area Bank Indonesia. Di sana terdapat sofa putih dengan spesifikasi tinggi 76 cm, lebar dudukan 49 cm, kedalaman dudukan 49 cm, dan tinggi dudukan 44 cm. Berikut adalah hasil observasi sofa putih yang dilakukan di area Bank Indonesia. Analisis ergonomi, antropometri, tinggi kedudukan 44 cm sedikit lebih rendah dari standar. Rata-rata dudukan sofa sekitar 40 sampai 48 cm. Hal ini bisa menyebabkan postur tubuh sedikit membungkuk, terutama untuk orang yang tinggi badan rata-rata atau lebih tinggi. Kemudian lebar dudukan 49 cm cukup standar, tetapi bagi beberapa orang dengan postur tubuh yang lebih besar, dudukan ini bisa terasa sempit. Kemudian dalam pendekatan human-centered design-nya, sofa Bank Indonesia Putih ini dirancang dengan tinggi yang cukup rendah, yang membuatnya nyaman untuk beberapa orang, tetapi kurang ergonomis untuk duduk lama. Kaki pengguna cenderung menggantung atau tidak mendapat dukungan yang cukup, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada punggung dan kaki jika digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian permasalahannya, tinggi dudukan yang rendah menyebabkan posisi duduk kurang optimal dan bisa menyebabkan kaki menggantung atau postur tubuh yang tidak ideal saat duduk lama. Kemudian solusi desainnya, antropometri, tingkatkan tinggi dudukan menjadi 46 cm atau lebih untuk memberikan lebih banyak dukungan pada kaki dan posisi tubuh yang lebih baik selama duduk lama. Kemudian dalam pendekatan human-centered desainnya, menambahkan bantalan tambahan atau meningkatkan kualitas padding pada dudukan untuk membuat pengalaman duduk lebih nyaman terutama saat digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian masih dalam area yang sama, terdapat sofa abu 2 seater dengan spesifikasi tinggi dudukan 46 cm, lebar dudukan 123 cm, lebar kursi 150 cm, kedalaman duduk 63 cm, kedalaman dudukan 61 cm, dan tinggi keseluruhan 72 cm. Sofa Buddha Seater ini berdasarkan hasil observasi kami menemukan bahwa pendekatan antropometri tinggi dudukan 46 cm sudah sesuai dengan standar, memberikan kenyamanan untuk berbagai tinggi badan. Lebar dudukan 123 cm cukup luas, namun bisa mengurangi dukungan tubuh bagi pengguna yang duduk di tengah. Kedalaman 63 cm cukup dalam, namun pengguna kaki pendek mungkin merasa kurang nyaman. Dalam pendekatan human-centered design-nya, lebar dudukan terlalu besar untuk satu orang menyebabkan kurangnya stabilitas. Kedalaman dudukan yang terlalu dalam membuat pengguna merasa tenggelam dan tidak nyaman jika duduk terlalu lama. Kemudian permasalahannya, lebar dudukan terlalu besar bagi posisi eh, lebar dudukan terlalu besar membuat posisi duduk kurang stabil, terutama bagi pengguna yang duduk sendirian. Kedalaman dudukan terlalu dalam membuat pengguna yang lebih pendek merasa tidak nyaman karena tidak bisa bersandar dengan baik. Kemudian solusi yang kami tawarkan, sesuaikan lebar dudukan menjadi 100 hingga 110 cm untuk meningkatkan kenyamanan dan dukungan tubuh, kurangi kedalaman dudukan untuk menyesuaikan dengan pengguna yang lebih pendek, atau tambahkan penopang tambahan di belakang agar posisi duduk lebih stabil. Oke, selanjutnya ada pencahayaan. Di ruangan ini terdapat dua pencahayaan, yaitu alami dan buatan.
Untuk yang percaya alami, ruang hanya menggunakan jendela bagian ujung kiri dan kanan. Untuk jendela yang dekat dengan meja bar, memiliki jendela yang bening sehingga cahaya bisa masuk dengan baik. Sedangkan jendela pada ujung sebaliknya memiliki jendela yang buram sehingga cahaya masuk tidak maksimal. Untuk cahaya buatan menggunakan lampu TL dan menjadi general lighting. Penempatan lampu yang sesuai dengan lorong rak buku sehingga lorong tersebut tidak terlalu gelap dan tempat duduk yang cukup terkena sinar lampu dari membuat ruangan cukup terang. Permasalahan pada pencahayaan ini adalah penggunaan jendela buram pada salah satu ujung ruangan menyebabkan pada bagian tersebut tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Lalu berikutnya adalah sirkulasi. Pergerakan untuk satu orang masih dirasa tidak sempit karena setiap lorong memiliki jarak antar furnitur di atas 90 cm. Sedangkan jika terdapat dua orang yang berpapasan atau melewati tempat yang sama, maka kedua orang tersebut harus menyelesaikan agar tidak saling bertabrakan. Penghawaan alami, penghawaan alami ruangan terdapat pada bagian jendela, tetapi dikarenakan jendela tersebut sebagian ada yang tidak bisa dibuka atau bahkan jarang dibuka, maka penghawaan terasa kurang maksimal. Untuk penghawaan buatannya, yaitu berasal dari air conditioner atau AC sentral yang memberikan suasana sejuk dan tidak terasa pengap dikarenakan lebih dominan penghawaan buatan. Penghawaan buatan ini tergolong biasa saja pada bagian kedinginannya karena tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas sehingga nyaman untuk ruangan yang sebesar ini. Permasalahannya ialah AC sentral berada di space lain dan jangkauan penghawaannya sangat minim dan bagian space yang dianalisis. Solusinya ialah untuk mendapatkan unit AC atau penghawaan buatan lain di space yang dianalisis agar penghawaannya lebih efisien. Next. Kemudian ini merupakan hasil analisa keseluruhannya. Secara umum, area reference Open Library telah memperhatikan beberapa aspek ergonomi, terutama terkait ukuran meja dan tinggi dudukan kursi yang mendekati standar antropometri mahasiswa. Kemudian pendekatan antropometrinya, sebagian kursi dan sofa memiliki tinggi dudukan yang sesuai, tapi kedalaman dudukan dan lebar masih kurang optimal untuk kenyamanan jangka panjang. Meja bar dirasa terlalu tinggi untuk penggunaan dalam waktu lama, terutama tanpa kursi yang setara tingginya. Kemudian rak buku yang masih pendek masih mengharuskan pengguna bungkuk, terutama ketika buku besar diletakkan di bagian bawah. Kemudian dalam pendekatan human-centered design-nya, desain belum sepenuhnya mempertimbangkan kenyamanan jangka panjang, terutama pada meja dengan sekat, kursi bar, dan sofa yang terlalu dalam atau lebar. Kemudian area duduk kurang bervariasi untuk menyesuaikan kebutuhan postur pengguna, membaca, bekerja, berdiskusi, atau beristirahat. Pijakan kaki pada beberapa meja kurang nyaman atau tidak berfungsi dengan baik. Next. Kemudian sampailah pada bagian penutupan. Studi kasus ergonomi di area reference Open Library Telkom University menunjukkan bahwa sebagian besar furniture dan tata ruang telah mempertimbangkan kenyamanan pengguna secara umum. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal penyesuaian furniture berdasarkan data antropometri yakni mahasiswa, perbaikan desain dengan mengacu pada prinsip human-centered design untuk meningkatkan kenyamanan jangka panjang. Kemudian penyediaan fasilitas pendukung seperti pijakan kaki yang fungsional dan variasi area duduk yang sesuai dengan berbagai aktivitas. Dengan melakukan penyesuaian pada elemen-elemen tersebut, ruang baca dapat menjadi lebih ergonomis, produktif, dan menyenangkan bagi semua penggunanya. Next. Kemudian sampai pada sumber dan referensi yang kami ambil. Next. Sampailah pada slide terakhir. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.